Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan kesehatan kepada kita semua, sehingga Bapak Ibu yang saya cintai dan saya hormati bisa hadir pada acara pengimbasan guru penggerak angkatan 9 oleh Ibu Hafifah STMPD yang sebentar lagi akan kita saksikan. Yang puji syukur serta salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena hidayah yang beliau berikan kepada kita semua, sehingga kita sebagai guru menjadi seorang penyampai hal-hal yang positif ke murid-murid kita dan keluarga kita di rumah, dan menjadi pelopor bagi bangsa Indonesia untuk menggerakkan budaya positif di Indonesia ini. Kemudian telah hadir bersama-sama kita, yaitu yang kami hormati Bapak Effendi Saleh, SPD MM, MSI yang sudah berkenan meluangkan waktunya bersama-sama kita berdiskusi tentang budaya positif, ya Pak. Dan juga telah hadir bersama kita Ibu Tri Haryanti SPD sebagai Wakil Sarkasum, yang bersama-sama mungkin bergantikan kemudian yang berhalangan hadir untuk memberikan sambutannya sebelum acara pengimbasan ini dimulai. Dan tak lupa yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan guru, rekan-rekan staf TU yang memberikan supportnya luar biasa kepada Ibu Hafifah. Pada kesempatan ini, minggu lalu mungkin Bapak Ibu ingat beliau menyampaikan tentang bagaimana caranya pembentukan visi misi sebuah sekolah. Sekarang hari ini tema yang akan dibahas mengenai budaya positif, yaitu ada dua. Yang pertama, penerapan atau aplikasi bagaimana caranya membuat keyakinan kelas. Karena sedang kita punya PR bersama ya Bapak Ibu ya, terutama wali kelas, bagaimana sih caranya teknis membuat kesepakatan kelas bersama murid-murid di kelas kita. Yang kedua, setelah membuat keyakinan kelas, maka keyakinan kelas itu akan kita gunakan untuk menangani masalah-masalah yang terjadi di kelas. Bahasa-bahasanya sudah kembali ke keyakinan kelas yang kita sepakati bersama, yaitu dengan segitiga restitusi. Makanya di pengimbasan yang pertama, kalau kita belum membuat keyakinan kelas di kelas, agak sulit menangani siswa di kelas. Selanjutnya, mari sama-sama kita mulai acara ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sedekah itu tidak harus materi tapi juga ilmu dan saling berdiskusi, sehingga kita semua bisa berkolaborasi dengan baik, sehingga SMA 58 menjadi SMA yang lebih maju dan lebih tertib dan siswa-siswanya lebih beradab. Amin. Acara yang pertama yaitu sambutan perwakilan dari Ibu Kepala Sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Tri Haryanti SPD. Kami persilakan. Terima kasih Bu Lodia atas waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Diakonawati selaku Kepala SMA Negeri 58 Jakarta, yang pada kesempatan ini kami sampaikan, yaitu Ibu Lia selaku Kepala Sekolah tidak bisa membersamai dalam kegiatan ini karena ada tugas yang harus diselesaikan.
yang saya hormati Pak Effendi selaku Kepala Wakil Bidang PDBK, yang saya hormati Ibu Habibah selaku Guru Penggerak SMA Negeri 58 Jakarta, Bapak Ibu Guru SMA Negeri 58 Jakarta, Bapak Ibu karyawan, serta adik-adik dari mahasiswa yang sedang melakukan kegiatan penelitian dan juga PKL di SMA Negeri 58 Jakarta. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada pagi yang cerah ini kita masih diberi kesempatan ya atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul dan memberikan support kepada Ibu Habibah selaku guru penggerak di SMA 58 yang agar bisa yaitu melakukan berbagai rangkaian kegiatan di guru penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa pada kesempatan ini adalah kegiatan rangkaian yang kedua ya, kegiatan yang kedua yaitu oleh Ibu Habibah. Yang pertama kemarin adalah program perumusan visi misi, dan yang sekarang adalah pengimbasan guru penggerak terkait dengan penerapan budaya positif yang tadi terkait pada pagi hari tadi ya kita melakukan briefing bahwa Ibu Kepala Sekolah yaitu mengharapkan bahwa di sekolah kita akan dilakukan yaitu pembuatan kesepakatan kelas yang ini sangat terkait yaitu apa yang akan dilakukan yaitu oleh Ibu Habibah yaitu dalam melakukan rangkaian kegiatan guru penggerak. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini bisa membuka atau wawasan kita semua ya Bapak Ibu, yaitu untuk rencana kita pada hari Senin nanti akan melakukan pembuatan kesepakatan kelas yang akan berdampak tentunya yaitu untuk kebaikan dan kemajuan di SMA Negeri 58 Jakarta, yaitu khususnya yaitu dalam hal penanganan yaitu kelas, termasuk adanya berbagai macam kasus-kasus di kelas sekolah kita, termasuk untuk meningkatkan proses belajar mengajar agar lebih bagus lagi, dan juga untuk kebaikan dan kemajuan SMA Negeri 58 Jakarta. Kemudian akan dilakukan tadi penerapan penanganan kelas dengan segitiga restitusi. Nah, bagaimana itu penerapan yaitu penanganan dengan segitiga restitusi nanti akan kita diskusikan ya, kita lakukan bersama. Mudah-mudahan yaitu apa yang kita lakukan hari ini yaitu akan bisa membantu yaitu kelancaran Ibu Habibah dalam melaksanakan yaitu program guru penggeraknya biar sukses, lancar, dan lulus pada endingnya, dan juga tentunya akan berdampak positif yaitu untuk kemajuan SMA Negeri 58 Jakarta, yaitu dengan penerapan budaya-budaya positif di SMA Negeri 58 Jakarta. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya lebih semangat tadi, Bapak Ibu izin bisa dengan kita berdiri dulu sebentar. Kita pemanasan ya Bu Amita ya. Iya, siap. Pemanasan. Ayo pemanasan biar berdiri. Saya minta Bapak Ibu untuk tepuk pramuka, ya tepuk pramuka. Tapi tepuk pramukanya itu refleksi supaya aliran darah kita lancar. Jadi gini, contohin ya. Tepuk pramuka. Nggak semuanya kena. Kaki belakang. Oke, kaki ya. Gitu. Keadaan gentar semua, nanti badan enak. Yang apa sih? Yang kaku-kaku jadi seger.
lemesnya jadi seger, semangat. Oke, abadanya dimulai, kita latihan. Atau kalau bisa lancar langsung tepuk pramuka. Belakang. Kaki. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Luar biasa sekali aja udah kompak 58. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini bisa berlangsung dengan baik. Ya, nggak usah berlama-lama lagi, kita sambut bersama Ibu Habibah STMPD untuk menyampaikan pengibasannya. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di pagi hari yang cerah ini Bapak Ibu guru telah hadir mengikuti acara khususnya saya dalam budaya positif mengimbaskan kepada guru dan karyawan SMA Negeri 58 di Jakarta. Yang saya hormati Ibu Tri Harjanti yang mewakili Ibu Diah Kurniawati, karena beliau juga tadi pagi sudah WA saya. Beliau lagi persiapan untuk PI dan ada tugas lain juga, ditambah nanti sore juga akan ada elaborasi karena PP harus menyiapkan materi. Kemudian yang saya hormati Pak Effendi Saleh SPDM SI selaku wakil dan PDPK yang telah berkenan hadir pada pagi hari ini, dan yang saya cintai tentunya Bapak Ibu guru karyawan SMA Negeri 58 Jakarta yang berkenan hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah saya sudah sampai ke modul 1.4, di mana saya melalui modul 1 sampai dengan 1.3. Akhirnya sampai juga saya di 1.4 sebagai calon guru penggerak. Untuk visi sebagai guru penggerak sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru untuk sekolah kita. Mudah-mudahan nanti itu bisa bermakna dan bermanfaat untuk sekolah kita. Saat ini berimbas lagi tugas yang harus saya emban, yaitu tentang budaya positif di sekolah kita. Saya yakin Bapak Ibu guru dari awal pun kita memiliki budaya positif, karena niat Bapak Ibu guru pasti ingin mencerdaskan anak bangsa. Nah, cuman imbas dari Merdeka Belajar, ada hal yang mungkin kita lupa atau kadang-kadang pesan didik juga yang dimana karakternya membuat atau mengimbaskan ke kita, sehingga membuat budaya positif kita mungkin agak sedikit berkurang. Saya yakin kita semua berpikiran positif dan berbudaya positif. Baik Bapak Ibu, saya mulai. Di sini saya fasilitator saya adalah Bu Arius Mulyati. Salam dari beliau. Beliau asli dari Palembang dan beliau berada di Palembang. Saya ketemu sama beliau via Zoom. Kemudian Bu Sri Nuryati selaku PP. Salam juga dari Bu Sri Nuryati kepada Bapak Ibu guru yang hadir di pagi hari ini. Baik, saya langsung saja. Ada istilah segitiga restitusi. Mungkin bagi Bapak Ibu guru apa itu segitiga restitusi? Sebenarnya segitiga restitusi itu dimulai dari pertama, bagaimana cara menstabilkan identitas. Artinya, kalau ada kasus atau masalah peserta didik kita di kelas, mungkin cara kita melakukan untuk kepada peserta didik, tentunya kita menggunakan bahasa atau kata-kata yang mungkin lebih mudah dimengerti atau diperhalus lagi istilahnya. Artinya misalnya bahwa setiap orang pasti melakukan kesalahan, sehingga anak-anak kita pun akan merasa, oh
iya, bukan saya saja yang salah. Seperti itu. Jadi kadang-kadang mungkin bahasa kita itu, kamu salah apa? Gitu. Jadi sekarang cara menjibaskannya adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya pernah melakukan itu. Jadi itu cara kita untuk menstabilkan identitas. Kemudian untuk yang kedua adalah bagaimana kita memvalidasikan tindakan yang salah. Jadi kalau ada peserta didik kita melakukan kesalahan, bagaimana cara kita memvalidasikan tindakan yang salah. Misalnya dengan mengatakan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi mungkin lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nanti anak itu akan bercerita. Saya maunya begini Bapak Ibu, saya begini. Kita dengarkan saja. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut dengan bagaimana kita bisa menanyakan tentang keyakinan. Nah, menanyakan tentang keyakinan, kita akan mulai sekarang dan nanti kita coba mensimulasikan sesuai dengan kesepakatan oleh tadi kita briefing dengan Ibu Kepala Sekolah. Kita coba nanti sebentar lagi saya akan coba simulasi. Nah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, setelah pada saat Senin nanti Bapak Ibu guru wali kelas khususnya melakukan kesepakatan kelas, sehingga nanti kalau ada salah satu anak peserta didik kita melanggar itu, maka kita bisa menjawabnya atau menanyakan kepada anak kita keyakinan kelas apa yang telah Anda sepakati. Jadi kalau dia melakukan kesalahan masih ada di papan tulis, masih tertulis, sudah ditandatangani. Nah seperti itu, sehingga anak-anak juga merasa oh iya saya yang salah gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk menanyakan keyakinan lagi, kita mungkin bisa menggunakan kamu ingin menjadi orang seperti apa nak? Nah seperti itu Bapak Ibu. Baik, lanjut. Di sini kemudian ada kasus sebenarnya. Kasus ini coba diangkat oleh kementerian dan mungkin bisa kita sama-sama sepakati untuk bagaimana kita menangani kasus. Kasus pertama yaitu guru matematika dan wali kelas 8, namanya Ibu Santi sakit, sehingga tidak dapat masuk mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, namanya Ibu Eni. Ibu Eni itu baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan bernama Vivi dan Natali mengetahui hal ini, mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pekerjaan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah menjadi tertawa. Ah ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas, malah ngobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan dari Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan minta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah apakah ada gagasan. Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana menerapkannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usul
kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan, bernama Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan memunculkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Nah, kasus satu ini coba kita sama-sama bahas. Pertanyaan kasus pertama. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Ingat, ada 3 restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menyatakan keyakinan. Kemudian, menurut Bapak dan Ibu, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Bu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Bapak Ibu. Dan yang terakhir, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Baik Bapak Ibu, saya akan langsung jawab saja karena untuk perimbasannya kita mulai sekarang, langkah pertama yang harus kita lakukan sebenarnya adalah melakukan validasi tindakan yang salah. Pertama, tentu kita memanggil Vivi dan Natali dan menanyakan kesalahan yang dilakukan. Itu hal yang pertama kita lakukan. Kemudian Ibu Santi menanyakan apakah Vivi dan Natali bersedia untuk meminta maaf kepada Ibu Eni. Itu validasi tindakan yang salah. Kemudian untuk menanyakan keyakinan, Ibu Santi menanyakan keyakinan kelas yang dilanggar. Kemudian Vivi dan Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas, tidak menghormati Ibu Eni. Nah, untuk menstabilkan identitas, sementara untuk kasus pertama itu tidak perlu. Kenapa tidak perlu Bapak Ibu? Siapa yang bisa menjawab? Kira-kira ada yang bisa jawab? Baik, saya yang jawab. Mengapa tidak perlu menstabilkan identitas? Kita masuk ke atas tadi. Sebenarnya Bu Eni itu kalau kita lihat, kalau dalam identitas dia guru juga, dan memang baru 2 tahun mengajar di sekolah itu. Dia sebagai guru pengganti. Kesannya Vivi dan Natali ini tidak menghormati. Tapi kita lihat kata-kata Natali dan Vivi. Ibu, santai saja Bu. Artinya ini anak tuh tidak menyakiti ibu Eni. Jadi artinya Ibu santai aja Bu. Nah, bahasa ini anak-anak yang di era sekarang pasti akan menggunakan itu. Jadi sehingga sebenarnya dia bukan tidak menghormati Ibu Eni, malah dia mengatakan santai aja Bu. Jadi untuk validasi untuk di sini untuk menstabilkan identitas tidak perlu. Jadi walaupun segitiga restitusi bukan berarti ketiga-tiganya kita lakukan. Kalau memang sudah 2 tidak masalah. Ya, Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut lagi. Restitusi yang diusulkan. Restitusi yang dilakukan oleh Vivi dan Natali itu sudah sesuai. Vivi dan Natali mengusulkan pertama, adanya diskusi kelompok, penerapan keyakinan kelas, menghormati orang lain dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu Vivi dan Natali juga mengirimkan email kepada Ibu Eni terkait gagasannya. Jadi artinya dari anak didik kita itu sudah ada keinginan berkomunikasi dengan Ibu Eni, walaupun melalui email. Nah itu pun harus kita hargai, karena memang anak-anak ini anak-anak zaman sekarang. Kemudian posisi restitusi, posisi Bu Eni sebagai pembuat rasa bersalah, tentunya juga ada istilah seperti ini. Ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas itu.
tolong bantuin ibu ya. Nah, jadi di sini posisi Bu Eni sebagai pembuat rasa bersalah, dia meminta kepada Sisi dan Natali dengan menggunakan ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur sama bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Nah, alangkah bijaknya kalau Bu Eni cukup menggunakan bahasa kerjakan tugas ya nak, mau dapat nilai atau tidak. Jadi bukan seolah-olah tanda kutip menakutkan peserta didik kita dengan bahasa nanti ibu disebut bapak kepala sekolah. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian jika sebagai Pak Hasan, tentunya Pak Hasan sebagai kepala sekolah akan menilai langkah restitusi yang diambil oleh Bu Sakti sudah benar, namun masih ada yang terlewat, yaitu menstabilkan identitas. Jadi yang dilakukan oleh Pak Hasan, yang diambil oleh Bu Santi, biar menegur Bu Eni, menurut Pak Hasan sebagai kepala sekolah masih ada yang kurang. Dia tidak menstabilkan identitas dan menyatakan kepada anak-anak bahwa Bu Eni walaupun guru baru 2 tahun, tapi dia juga seorang guru. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, untuk Bapak Ibu yang sudah kasus yang sudah saya imbaskan ini sebenarnya ada 4 kasus, tapi kita coba ambil cukup 1 kasus saja. Nah, karena memang kami dari CGP Angkatan 9 ditugaskan untuk bagaimana nih kita semua mencoba mensimulasikan atau kita bikin kesepakatan kelas. Bapak Ibu mohon bantuannya terutama wali kelas di sebelah kanan, silakan kira-kira kesepakatan kelas untuk seperti apa yang nantinya akan diimbaskan kepada peserta didik kita yang nantinya bisa dipakai untuk hari Senin. Mohon bantuannya Bu Rodia. Saya mohon Bapak Ibu selaku wali kelas, Bu Iis, Bu Ahayut, Bu Suparsi, Bu Trisiteri sebagai wali kelas untuk bisa kira-kira menyepakatinya seperti apa. Pak Joni juga mohon bantuannya. Bapak Ibu, nanti tolong tulis di kertas post-it ya. Kira-kira kelasnya itu ada peraturan apa aja? Boleh masih pakai kalimat negatif boleh ya? Boleh, nggak apa-apa. Dilarang, tidak boleh. Misalnya contoh dilarang menggunakan HP, nah, itu boleh. Silakan. Apa aja misalnya sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sepakati. Iya. 1 aja, 2 boleh. Pak Syukur Widodo mohon bantuannya. Kesepakatan kelas anak. Ya. Menggunakan seragam sesuai dengan ketentuan atau apa saja silakan. Misalnya jangan main HP. Tulis nama.
Bapak tidak nempel. Silakan. Ada pertanyaan? Terima kasih. Terima kasih. Ya, silakan. Sudah semua nih? Bu, ini tidak banyak apa? Ya, silakan ditempel. Ambil sebentar. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Iya, silakan. Ambilin Pak Yogi, kamu nyanyikan gitu. Pak Yogi, ambilin. Pak Erik, matanya enggak? Pak Yogi. Oke, Bapak Ibu, sambil menikmati hidangan kita berdiskusi, boleh? Oke, baik. Bapak Ibu, kesepakatan kelas sementara ya. Nanti kalau sudah kita sepakati, yang benarnya kita tempel di sana. Ya, oke. Baik, saya coba satu ya. Jangan berisik. Bahasa jangan berisik untuk peserta didik kira-kira pas nggak Bapak Ibu? Jangan berisik. Kalimat negatif. Kalimatnya negatif apa positif nih? Negatif. Harusnya apa? Jaga ketenangan. Jaga ketenangan. Gurunya mau dibantu ditulis yang benarnya. Berarti nanti bahasanya jangan berisik, tapi jaga ketenangan. Di sana yang positifnya ya, maksudnya di sini sementara menurut pendapat Bapak dan Ibu. Baik, sudah Bu Rodia? Baik. Kemudian jangan menjahili. Negatif. Apa yang positifnya apa? Bapak Ibu, jangan menjahili apa coba? Jangan Menyayangi teman. menyayangi teman. Jadi iya, saling menyayangi. Jadi artinya Bu Rodia bukan hanya teman, tapi terhadap guru, terhadap iya, saling menyayangi aja Bu. Ya. Kemudian jangan mengejek teman di kelas. Menghargai, ya, menghargai. Baik. Berarti kita menghargai ya, bukan jangan mengejek teman. Ini masih negatif ya bahasanya. Iya. Menghargai sesama boleh. Oke, berikutnya jangan main HP. Ini positif enggak? Jangan main HP. Negatif sebaiknya Gunakan HP secara bijak. ya. Oke. Saat guru sedang berbicara, lanjutan tadi. Oke, baik. Jangan main HP saat guru sedang berbicara. Oke. Ini udah. Oke, udah sini ya. Jangan di bawah itu. Oh, di bawah ya. Oke, baik. Kita ambil lagi. Menjaga kebersihan kelas. Ini harus ya. Bagus. Oke, positif ya. Baik, nanti kita ambil ya. Ini kayaknya kasih sampah. Oke. Sudah? Berbicara yang santun. Ya. Positif? Positif. Berbicara yang santun, guru dia.
menjaga dan merawat sarana sekolah. Menjaga dan merawat. Ya. Oke, saya coba lagi. Tidak diperkenankan ngobrol ketika guru sedang menjelaskan materi. Tidak ada, jaga ketertiban ya, berarti udah ya. Oke. Menghormati teman. Sudah ada. Baik. Harus sopan dan hormat kepada guru. Tadi sudah menghormati Menghormati guru. Menghargai dan menghormati sesama berarti sama. Udah masuk, udah masuk. Sesama berarti udah termasuk guru juga. Jadi bukan hanya temannya saja. Baik. Kemudian tidak boleh menggunakan HP selama pembelajaran. Sudah masuk. Oke. Dilarang berisik. Udah masuk. Oke, ini saya pindahkan ke sini. Kehadiran lebih awal pulang tepat waktu. Karena ini bahasanya harus tidak. Kehadiran lebih awal pulang tepat waktu. Positif? Positif ya? Disiplin ya? Ini kedisiplin ya, jadi nggak usah ya. Baik. Kemudian masuk ke kelas tepat waktu. Sama ya, disiplin ya. Oke, baik. Menyimpan HP ketika pembelajaran berlangsung kecuali dibutuhkan. Sudah. Dilarang ngerumpi. Sudah ada. Sudah ada ya. Oke. Jangan bobok waktu belajar di kelas. Ada nggak dia? Fokus. Fokus belum ada ya. Fokus. Oke, baik. Kemudian menghormati guru sudah ada ya. Sudah ada menghormati guru. Kemudian dilarang main HP lagi ya, udah ya. Dilarang memakai aksesoris berlebihan. Apa itu maksudnya? yang sesuai tata tertib. Ya, jadi menggunakan pakaian sesuai dengan tata tertib. Begitu ya? Baik. Tadi sudah ya? Penampilan sudah. Oke. Ditambah sedikit lagi nih. Dilarang makan di kelas selama pembelajaran. Ada nggak? Disiplin ya? Disiplin ya? Maksudnya disiplin. Oke. Berinteraksi dengan sopan. Tadi kan ada sopan ya? Udah ada. Kondusif. Menurut ya? Kondusif. Kayaknya bawa ini dilarang nari-nari di kelas. Tertib ya, berarti nggak tidak ada ya. Hadir setiap hari di sekolah. Disiplin. Jangan tidur di kelas, tadi udah ya. Fokus. Jaga kebersihan kelas. Tadi sudah ya. Kemudian dilarang menyakiti teman. Menyayangi. Selalu mengerjakan tugas dari guru. Bertanggung jawab. Alhamdulillah sudah selesai Bapak Ibu. Bapak Ibu guru dan karyawan khususnya Pak Guru di Walaupun ini bisa nanti simulasi ini bisa Bapak Ibu gunakan kesepakatan ini nanti pada saat hari Senin Bapak Ibu mengadakan ya silakan nanti di foto nanti akan dikirim turunnya kalau di foto nanti dikirim di mana di sini kita bikin kontrak keyakinan kelas semuanya menandatangani mengetahui wali kelas ya Bapak Ibu kalau nanti mungkin ada imbasnya kepada kedua orang tua murid mungkin nanti juga orang tua murid juga mengetahui jadi nanti tugas wali kelas juga menyampaikan mungkin sementara bisa melalui grup WA orang tua jadi ini bisa kita sepakati ini sebagian kecil nanti mungkin kalau anak-anak lebih banyak lagi lebih bagus lagi jadi nanti kalau dia melanggar sehingga kita bisa mengatakan bahwa nah masih ingat kontrak keyakinan kelas jadi nanti insya Allah mudah-mudahan karakter anak kita semakin baik lagi karena dia sendiri yang bikin keyakinan kelasnya dia sendiri
Baik, Bapak Ibu, ya, oke boleh. Nah, silakan Bapak Ibu bisa mungkin mengembangkan atau meluaskan lebih baik lagi, lebih banyak lagi tentang budaya positif untuk keyakinan kelas. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Terima kasih yang sudah berkenan hadir di pengimbasan tentang budaya positif 3 restitusi. Mudah-mudahan ini nanti bermanfaat dan bermakna untuk kita semua sehingga sekolah kita jauh lebih baik, jauh lebih positif. Kita sudah memiliki budaya positif, lebih tambah positif lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hanifah, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Sekarang udah terang benderang yang besok Senin teknisnya mau ngapain, tinggal cus kerjakan. Oke, terima kasih atas respon dan aktivitas yang luar biasa dari Bapak Ibu semua, sehingga diskusi kita pada hari ini sangat positif ya, beraura sangat positif. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini benar-benar bisa kita ibaskan ke murid, dan murid lebih meyakini keyakinan kelasnya lahir dari dirinya sendiri, bukan buatan kita sebagai guru sepertinya memaksa ya, tetapi ini benar-benar lahir dari semua murid yang ada di kelas. Makanya nanti murid yang ada di kelas wajib mengisi semua tanpa terkecuali ya, ada 36. Kita bahas 36 post-it hari Senin itu. Iya, kayaknya seperti itu Bu. Siap. Planok dan post-itnya dari Putri. Boleh mana ya? Boleh. Apakah kontrak keyakinan kelas itu hanya dilakukan wali kelas? Boleh nggak perlu guru bidang studi? Boleh. Boleh. Oke, baik. Terima kasih Bu. Baik Bu Hadirin, terima kasih atas pertanyaannya, sangat luar biasa. Bu Hadirin ini guru yang hebat, guru yang perlu kita contoh. Boleh. Baik Bu, sebenarnya ini penyimbasannya boleh guru bidang studi, boleh juga anak PPL mungkin yang lagi PPL. Jadi kalau kesepakatan ini Bapak lagi PPL, kita punya kesepakatan apa? Udah Pak di kelas. Begitu nanti kita lihat di belakang ternyata ada yang kurang, boleh untuk kita tambahkan. Tapi tetap dalam hal budaya positif. Kalau tidak ada, nggak usah lagi. Contoh kayak tadi kan, dilarang bobo. Ada lagi yang berikutnya dilarang tidur. Bobo sama tidur kan sama, jadi satu gitu ya. Bu aja ini. Kemudian kalau untuk guru juga sama, boleh silakan. Boleh. Nah, itu kan ada yang sementara. Iya. Kalau sementara itu berarti tentatif bisa berubah. Bukan. Jadi begini. Dari sono ke sono. Dari sono itu mendapat ini. Oh, I see. Dituangkan. Kan tadinya buat. Ya. Ini berarti pengimbasan berkendaraan sudah masuk itu teman-teman buat menjadi dan buku. Ternyata pengimbasannya sudah masuk. Iya, teman-teman buat Bapak Ibu ya berhasil karena apa yang sudah saya imbaskan sudah diketahui, bahkan lebih baik lagi, lebih Tergerak, sudah tergerak. sudah tergerak. Ya, terima kasih Bu dan Bu Kiki. Ya, karena ada jam mengajar, beliau tidak bisa bergabung dulu, dan mohon pengertiannya. Dan saya nih terima kasih sekali juga nih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan benar-benar hadir sampai dari awal sampai sekarang masih setia ya menemani saya untuk menyampaikan budaya positif yang saya dapatkan dari ilmu yang saya dapatkan di CYP Angkatan 9. Nah, terutama untuk teman-teman saya di bidang studi kimia lengkap ya, ada Bu Siti, ada Bu Yul, dan teman-teman bahasa Indonesia yang sama-sama MGP di hari Kamis nih, dengan Bu Iis, terima kasih Pak Yogi, terima kasih Pak Sigit juga, terima kasih, dan guru PKN tadi ada Bu Tri juga, terima kasih sekali sudah bersedia dan pernah hadir di siang hari ini. Dan ada Bu Heni juga yang bahasa Indonesia, Pak Yogi PKN ya Pak Yogi, oke.
yang bertanya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, ya dipersilakan. Ya, saya ingin bertanya, Bu. Boleh. Perkenalkan, nama saya Rudi, karyawan TU di SMA 58 ini. Yang ingin saya tanyakan begini, Bu. Permasalahannya kadang anak pinjam alat ke saya, pinjam alat, terus kadang nggak pernah ngebalikin, roll kabel lah, apalah dan lain-lain gitu, nggak pernah balikin. Jadi kadang saya agak repot karena barang itu kan juga nanti dipinjam-pinjamin ke yang lain, mau pakai jadi nggak ada. Yang kedua, saya masih sering melihat siswa-siswi ini sering buang sampah sembarangan, terutama pada saat istirahat itu mereka itu nggak mau buang sampah di tempat sampah itu, kadang di mana aja gitu, sehingga sampah itu berserakan. Ya, kita memang sih setelah istirahat juga beresin atau merapikan kembali sampah-sampah yang kadang mereka buang sembarangan. Dan yang ketiga ini adalah saya lihat di setiap kamar mandi juga, terutama kamar mandi cowok itu sering saya lihat coret-coretan di kamar mandi di dalamnya itu. Terus kadang ada bekas cat, jadi mereka melukis-lukis di dinding kamar mandi itu. Dan saya mohon pencerahannya, Bu, bagaimana solusinya mengatasi semua ini, Bu. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Baik, Pak Rudi, terima kasih, luar biasa Pak Rudi. TU kita nih, TU SMA Negeri 58 Jakarta, beliau luar biasa. Paling pagi datangnya dan paling sore pulangnya, luar biasa. Kepedulian beliau sungguh luar biasa, Bapak Ibu, dan memang perlu kita contoh ya Bapak Ibu, rasa peduli beliau terhadap SMA kita. Baik, Pak Rudi, menanggapi pertanyaan yang disampaikan Pak Rudi mengenai peserta didik kami. Nah, inilah yang kita coba arahkan ya kepada Bapak Ibu tentang budaya positif, yang nanti hari Senin nih kita akan membuat satu kesepakatan di kelas mengenai tadi tanggung jawab, kemudian kebersihan gitu Bapak Ibu, Pak Rudi. Nah, kemudian mereka juga peduli dengan lingkungan tentunya. Nah, solusinya Pak Rudi dengan budaya positif yang kita tanamkan, kalau memang sudah ada kesepakatan, nantinya hari Senin kita akan coba bergerak bersama 25 kelas ya. Jadi dari kelas 10 ada 9, dari kelas 11 ada 8 kelas, kemudian dari kelas 12 ada 8 kelas, total semuanya 5 kelas. Kalau kita sudah sepakat apa yang Pak Rudi rasakan, seperti kata Pak Rudi, bagaimana solusi ada anak yang jam alat gitu ya Pak ya, di multimedia, tapi kok nggak dikembalikan dan susah sekali untuk mengembalikannya, di mana alat itu akan dipakai lagi ya Pak. Nah, mungkin kan mereka juga sudah tahu bahwa pada saat meminjam alat itu kan mereka mendaftarkan nama, kelas, kemudian alat yang dipinjam dalam kondisi apa, dan di situ juga ada alat yang dikembalikan. Nah, dari situ juga nanti bisa dilacak Pak, kelasnya ketahuan kalau Bapak belum menunggu, belum sampai istirahat pertama, kedua, atau pas pulang belum mengembalikan, kita bisa lacak besoknya dengan kelasnya. Nah, nanti ini akan ditindaklanjuti oleh wali kelas untuk bisa mengambil alatnya. Nah, dengan kesepakatan pun saya yakin nanti setelah nanti kita ada kesepakatan kelas Bapak Ibu, saya yakin nanti seperti itu tidak akan terlaksana lagi, tidak akan mereka lakukan lagi. Kenapa? Karena mereka sudah memiliki tanggung jawab ya terhadap sarana dan prasarana. Nah, dan yang kedua tentang kebersihan, sama Pak Rudi, Bapak Ibu juga nih, kalau nanti kita sepakat membuat kesepakatan bahwa menjaga kebersihan, insya Allah nanti
tidak ada lagi kita menemukan peserta didik kita yang buang sampah sembarangan. Kita sudah punya tong sampah kok, masing-masing kelas itu ada 2 ya, kelas tong sampah organik, tong sampah anorganik. Nah ini nanti saya juga selaku bidang pendidik akan mengarahkan itu anak-anak cara memilah-milah sampah organik dan anorganik. Nah nanti kalau kesepakatan kelasnya sudah mereka buat sendiri, insya Allah tuh nanti tidak ada lagi yang namanya buang sampah sembarangan, karena mereka sudah sadar bahwa saya sudah memiliki kesepakatan, memiliki keyakinan bahwa saya akan menjaga kebersihan baik di kelas, di sekolah saya maupun di lingkungan tempat tinggal. Nanti itu pastinya akan meluas, Bapak Ibu ya, Pak Ami. Nah kemudian untuk yang mencoret-coret di kamar mandi, bahkan pakai cat ya Pak ya, oke. Itu juga sama Pak, kalau mereka sudah memiliki budaya positif, mereka sadar bahwa itu tidak baik untuk mereka lakukan, kesadaran itu datang dari kesepakatan yang mereka buat sendiri tanpa ada paksaan, tanpa ada karena temannya, karena gurunya, tapi betul datang dari hatinya. Insya Allah nanti yang namanya coret-coret kamar mandi, mungkin coret-coret dinding di kelas, di lapangan, itu tidak akan terjadi lagi. Ya, Pak Rudi, terima kasih nih Pak Rudi kepeduliannya memperhatikan sekali nih Bapak Ibu tentang alat nih, baru tahu kan bahwa ada anak kita yang masih minjem dan mengembalikan seperti itu, lalu masih ada yang namanya 1-2 anak mungkin ya Pak Rudi ya membuang sampah sembarangan. Mudah-mudahan nanti ini kita hadirkan nih Pak semuanya, Bapak Ibu guru, kita bergerak bersama membuat kesepakatan kelas. Nah nanti pas planonya oleh Putri akan disiapkan kampus-kampus. Nanti juga ada kertas post-it ya yang nanti akan dibagikan kepada Bapak dan Ibu untuk dibagikan kepada anak. Ingat post-it itu mereka menulisnya betul-betul dari keinginan hati mereka, bukan dari paksaan dan kita. Biarkan mereka membuat kesepakatannya apa aja silakan. Misal datang tepat waktu, misalnya ada lagi jangan terlambat. Nah ini datang tepat waktu sama terlambat kan sama. Jadi kalau ada 2 pendapat, kita jadikan 1 saja. Kita sepakati datang tepat waktu, misalnya seperti itu. Atau misalnya nih ada dilarang buang sampah. Nah itu kan kata-kata dilarang kita hapuskan. Jagalah kebersihan lingkungan sekolah. Jadi artinya kalau lingkungan sekolah kan luas ya. Jadi bukan hanya di kelas, tapi juga di luar ke kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Nih Pak Rudi, atas apa yang saya tadi sudah sampaikan, apakah Pak Rudi masih ada yang ingin ditanyakan atau cukup jelas Pak Rudi? Sudah Bu, cukup jelas ini pencerahannya ya, cukup. Oke, baik. Ada yang ditanyakan kepada saya Pak Rudi? Tidak Bu. Oke, baik. Bapak Ibu, Pak Rudi tadi sudah bertanya. Mungkin kali saya sedikit memberikan refleksi ya Bapak Ibu, refleksi diri. Nah, refleksi diri ini kita mulai dari diri kita sendiri. Kita guru yang dituduh dan yang ditiru. Peserta didik kita adalah peserta didik yang memiliki keunikan. Anak-anak kita ini perlu kita tuntun ke arah yang lebih baik. Nah, dengan ke arah yang lebih baik, dengan nantinya mereka memiliki profil pelajar Pancasila. Pertama, kita terangkan mereka menjadi anak yang memiliki iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga kalau mereka memiliki iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mereka juga akan takut kepadanya. Mereka akan menjadi anak yang rajin ibadah, takut berbuat salah, mengingatkan dirinya kepada Sang Pencipta. Nah, kemudian berkebenekaan global, artinya bahwa mereka bisa saling menghargai
menghargai satu sama lain tanpa melihat suku dan bangsa dari mana mereka berasal. Tetap ada rasa toleransinya kepada temannya. Kemudian yang ketiga bergotong royong. Nah, kalau bergotong royong kan artinya kalau tingkat khususnya mungkin mereka bersama membersihkan kelasnya. Kemudian juga kalau mungkin ada temannya yang gak kuat ini dari kursi atau bangku atau meja pada saat diskusi, nah itu nanti bisa kita lakukan yang namanya bekerja sama. Nah kemudian nantinya mandiri. Dengan memiliki sikap mandiri, mereka nanti akan kita tuntut untuk kemandiriannya. Kemudian berkolaborasi. Nah mereka nanti bisa berkolaborasi dengan sesama temannya. Berikutnya lagi mereka nanti berpikir kritis tentunya. Nah artinya begini, jangankan temannya, kita aja gurunya bisa saja, Bu, kata ibu, nah ini nih siap-siap. Karena apa? Kita menanamkan karakter itu, tapi kita juga sama-sama memiliki karakter yang sama, memiliki karakter yang baik, tentunya memiliki karakter dengan budaya positif tentunya. Ya Bapak Ibu ya, anak-anak sekarang ini memang anak-anak yang sangat luar biasa. Mereka generasi Z ya Bapak Ibu, memiliki pandangan yang mungkin kalau ibarat dari segi media itu mereka lebih banyak pengetahuannya dibanding kita, karena memang dunia mereka ini dan zamannya. Nah kita sebagai guru jangan pernah mau juga kalah. Kita harus tetap mengikuti aturan, tetap mengikuti yang namanya zaman sekarang. Jangan no istilah anak-anak sekarang ya Bapak Ibu, tapi tetap kita lakukan budaya positif. Kita bisa bersama-sama melakukannya dan kita bersama-sama saling bersatu ya Bapak Ibu. Nah refleksi diri kita, bagaimana kita menerapkan budaya positif mulai dari diri kita sendiri, datang tepat waktu tentunya, hadir di kelas, bikin anak-anak bahagia, senyum, kita bermain bersama, kita bernyanyi, mungkin kita melakukan pembelajaran yang menyenangkan, membuat anak-anak kangen, rindu kehadiran kita, dan mereka pun kayaknya kalau kita nggak datang itu merasa rugi ya. Nah inilah budaya positif kita yang kita tanamkan dari mulai diri kita. Nah untuk pesan diri kita sendiri, bisa saja kita sebagai guru selain model juga sebagai partner. Kalau mungkin nanti mereka butuh kita ibarat 1x24 jam, kita menyediakan waktu. Jadi sehingga apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka inginkan tercapai kepada kita. Saat ini kita membiasakan bahwa kita berpihak kepada peserta didik, kita berpihak kepada anak didik kita, ya Bapak Ibu, karena memang anak didik kita ini anak yang luar biasa. Ibaratnya bagaimana kita bisa membentuk mereka, bisa membentuk karakter mereka, kita yang hanya bisa melakukannya. Baik Bapak Ibu, sebelumnya ada lagi yang mau ditanyakan? Itulah tadi refleksi sedikit dari saya ya Bapak Ibu. Mohon izin nih, tidak langsung menggurui, tapi kebetulan berikutnya yang saya dapatkan saya harus memberitahukan kepada Ibu. Ada yang bertanya kepada saya lagi? Oh ya, tidak ada. Baiklah, karena mengingat waktu, saya terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya. Di belakang itu ada sedikit minuman dan makanan yang bisa kita makan bersama. Monggo dipersilakan Bapak Ibu, dan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Jika nanti ada yang kurang mungkin bisa langsung bertanya kepada saya. Saya siap untuk membantu Bapak dan Ibu untuk apapun dalam hal mungkin bertanya kembali tentang budaya positif ini. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya.
Saya Diah Kurniawati. Saya adalah Kepala SMA Negeri 58 Jakarta. Saat ini saya sedang bersama CGP saya, Ibu Hapipah STMPD. Beliau adalah CGP saya angkatan ke-9. Alhamdulillahirrahmanirrahim, CGP atas nama Ibu Hapipah sudah melaksanakan pendidikan program guru penggerak sampai dengan modul 1.4. Sejauh ini saya melihat progres beliau sangat positif. Beliau sudah mulai mempraktekkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara baik di kelas maupun di sekolah. Saat ini beliau juga sedang melaksanakan modul 1.3 dan juga 1.4 tentang visi guru penggerak dan juga tentang restitusi, segitiga restitusi dalam penanganan anak-anak yang sedang bermasalah. Alhamdulillah saya sangat bangga kepada Ibu Hapipah karena beliau sudah langsung terjun sebagai guru penggerak meskipun masih calon guru penggerak. Namun sudah melaksanakan apapun ilmu yang beliau dapatkan dari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Dan yang terakhir adalah modul 1.4. Saya berharap di SMA 58 akan bermunculan lagi calon-calon guru penggerak yang akan mengikuti langkah Ibu Hapipah agar supaya SMA Negeri 58 Jakarta ke depan lebih maju lagi, lebih tertib, lebih disiplin, lebih menyenangkan dan juga lebih ramah kepada anak. Semoga untuk CGP saya angkatan 10 Pak Effendi lulus tahap kedua dan akan mengikuti langkah Ibu Hapipah. Alhamdulillah SMA 58 juga sudah memiliki CGP angkatan 5 Ibu Dias Pramonia. Beliau juga luar biasa sudah melaksanakan program-program guru penggerak di kelas dan juga di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Rodiah Yuliawati dari SMA 58 Jakarta. Saya mengampu mata pelajaran fisika. Saya akan memberikan testimoni tentang Ibu Hapipah sebagai CGP angkatan 9 dari perwakilan DKI Jakarta SMA 58. Bu Hapipah rekan kerja saya sebagai guru kimia beliau. Setahu saya tentang pribadi beliau sangat support, ramah, dan juga pembelajar. Setiap kegiatan yang ada hubungannya dalam peningkatan kompetensi, maka Bu Hapipah akan senantiasa antusias melaksanakannya. Terbukti dengan adanya program guru penggerak, beliau yang saya perhatikan sangat antusias sekali menyambutnya dan ikut ujian dan alhamdulillah lulus sampai proses pelatihan sampai hari ini. Hari ini beliau akan memberikan tugas modul 1.4 tentang restitusi, penerapan segitiga restitusi menangani permasalahan anak di SMA 58 Jakarta. Mudah-mudahan sebagai seorang staf PDPK, ilmu yang Bu Hapipah dapatkan dari hasil pelatihan guru penggerak akan sangat bermanfaat dan segera diimbaskan dan dilaksanakan di SMA 58. Semoga SMA 58 lebih maju dengan semakin banyaknya guru penggerak termasuk Ibu Hapipah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.